Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani fiddin, azakumullah. Pada kajian kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai domir, dan kita akan membahas mengenai domir muttasil. Dan kita langsung saja mulai. Silakan antum simak baik-baik. Istami'u jayyidan. Domir muttasil adalah domirun la ya'ti fi awalil kalami wa la yasihut talaffuzu bihi munfaridan wa yattasilu bi akhiril asma'i awil af'ali awil hurufi wa huwa yaqa'u fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin. Artinya domir yang tidak muncul di awal kalimat dan tidak boleh jika dilafalkan secara sendirian, dan selalu bersambung dengan akhirnya isim, fi'il atau huruf, dan ia menempati kedudukan rofa, nasab atau jar. Yang pertama adalah domir-domir rofa atau domir yang dirofakan, yaitu antara lain 1. Alif isnain, yaitu huruf alif yang melambangkan dua orang, misalnya kataba, dua laki-laki menulis. Kataba fi'lun madin mabniun alal fathi wal alifu domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il, yaitu fi'il madi yang dimabnikan dengan fathah dan alif adalah domir muttasil yang dimabnikan dengan sukun dalam posisi rafa' sebagai fa'il. 2. Wawu jamaah, yaitu huruf wawu yang melambangkan banyak orang, 3 orang atau lebih, misalnya katabu. Katabu fi'lun madin mabniyun ala dhammi wal wawu domirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il, yakni fi'il madi yang dimabnikan dengan dhammah dan wawu adalah domir muttasil yang dimabnikan dengan sukun dalam posisi rafa' sebagai fa'il. 3. Ya muannasah mukhatabah, yaitu huruf ya yang melambangkan orang kedua perempuan, misalnya taktubina, artinya kamu perempuan menulis. Taktubina fi'lun mudhari'un marfu'un bisubutin nuni li'annahu minal af'alil khamsah wal ya'u domirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Ya, ini fi'il mudhari yang dibaca rafa dengan menetapkan nun karena ia termasuk af'alul khamsah, dan ia adalah domir muttasil yang dimabnikan dengan sukun dalam posisi rafa' sebagai fa'il. 4. Ta mutaharrikah, yaitu huruf ta yang berharokat, misalnya kata betu, saya telah menulis. Kata betu fi'lun madin mabniyun ala sukuni wa ta'u domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il, yakni fi'il madi yang dimabnikan dengan sukun dan ta adalah domir muttasil yang dimabnikan dengan dhammah dalam posisi rafa' sebagai fa'il. 5. Nun niswah, yakni huruf nun yang menunjukkan kata ganti perempuan jamak, misalnya kata bena, mereka perempuan menulis. Kata bena fi'lun madin mabniyun ala sukuni wa nunu domirun muttasilun mabniyun ala fathi fi mahalli raf'in fa'il. Fi'il madi yang dimabnikan dengan sukun dan nun adalah domir muttasil yang dimabnikan dengan fathah dalam posisi rafa' sebagai fa'il. Kemudian bagian kedua dari domir muttasil adalah domir nasab dan jar, yaitu antara lain 1. Ya mutakallim, misalnya yasma'uni, artinya dia laki-laki mendengarku. Yasma'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatun zahirah wan nunu lil wiqayah wal ya'u domirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bih, yakni fi'il mudhari yang dibaca rafa' dan alamat rafa'nya adalah dhammah yang jelas dan huruf nun untuk wiqayah, dan ya adalah domir muttasil yang dimabnikan dengan sukun dalam posisi nasab sebagai maf'ulun bih. Dan untuk yang jar misalnya kitabi jadidun, kitabi mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah ala ma qabla al-ya'i
mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bil harakatil munasabah wal ya'u dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, yakni mubtada yang dibaca rafa' dan alamat rafa'nya adalah dhammah yang ditakdirkan sebelum ya mutakallim, terhalang penampakannya karena sibuknya mahal dengan harokat yang sesuai, dan ya dhamir mutasil yang dimamnikan dengan sukun dalam posisi jar sebagai mudhaf ilaih. 2. Kaf al-khitab, yakni huruf kaf yang menunjukkan pihak yang diajak bicara. Misalnya asma'uka, saya mendengarmu. Asma'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Fi'il mudhari yang dibaca rafa' dan alamat rafa'nya dhammah yang jelas, dan kaf dhamir muttasil yang dimamnikan dengan fathah dalam posisi nasab sebagai maf'ul bih. Dan contoh untuk yang jar adalah kita buka jadidun. Kita buka mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah wal kafu dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Yakni mubtada yang dibaca rafa' dan alamat rafa'nya dhammah yang jelas, dan kaf adalah dhamir muttasil yang dimabnikan dengan fathah dalam posisi jar sebagai mudhaf ilaih. 3. Ha ghaib, yakni huruf ha yang menunjukkan kata ganti dia. Misalnya a'toituhu kitabahu, saya memberinya bukunya. A'toituhu fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni litisolihi bitta wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, artinya fi'il madi yang dimabnikan dengan sukun karena bersambung dengan ta, dan ta adalah dhamir muttasil yang dimabnikan dengan dhammah dalam posisi rafa' sebagai fa'il, dan ha dhamir muttasil yang dimabnikan dengan dhammah dalam posisi nasab sebagai maf'ul bih. Kitabahu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahirah wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Yakni artinya maf'ul bih yang dibaca nasab dan alamat nasabnya fathah yang jelas, dan ha dhamir muttasil yang dimabnikan dengan dhammah dalam posisi jar sebagai mudhaf ilaih. Taib, demikianlah kajian kita untuk kesempatan kali ini. Adapun pembahasan dhamir mustatir akan kita bahas di kajian berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.